Minggu terakhir dari series yang namanya Game Plan. Oke, puji Tuhan, seri terakhir karena saya udah susah banget ngomongin Game Plan. Oke, Game Plan. Sering keserimpet kalau saya ngomong gitu ya. Dan di topik terakhir dalam Game Plan adalah, katakan sama-sama, integrity. Integrity. Sebelum saya mulai, kita mau doa dulu ya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk, aku juga berdoa untuk setiap apa yang kata-kata yang keluar, setiap persiapan, setiap ayat-ayat yang dikutip, agar ayat-ayat ini menjadi berkat ya Tuhan, dan menjadi rema dalam hidup kami semua, baik yang mengatakannya juga baik yang mendengar ya Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami fokus pada hari ini, dan kami tidak mau pulang sama lagi, dan pimpin ya Tuhan, semua glory dan honor hanya untuk-Mu saja. In Jesus name we pray. Amin. Amin. Saya dalam persiapan ini ada sempat baca gitu ya di website, salah satunya website di Congress di Amerika. Jadi tahun 1805, sekitar pada saat summer, gak lama dari hari ini, karena panas gitu ya, dan beberapa Indian chief, bukannya orang India tapi suku Indian di Amerika, dan warriors berkumpul di satu city council. Ini true story by the way ya, ini true story, di namanya Buffalo Creek, untuk mendengar presentasi atau khotbah seorang Christian misionaris dari Massachusetts. Oke? Dan setelah sermonnya selesai, salah satu chief yang bernama Red Jacket, namanya Chief Red Jacket, dia menyampaikan apa responnya tentang khotbah yang dibawa oleh orang misionaris tersebut. Dan ada beberapa hal yang kalau kita lihat di websitenya itu macam-macam. Dan menariknya dia selalu mulai dengan brother, begini, brother begini. Dan ada satu paragraf yang salah satu statement dia atau komen dia tentang khotbah yang disampaikan oleh misionaris tadi adalah demikian, yang saya lumayan tertarik ya, yang relevan buat topik kita hari ini tentang integritas. Dibilang gini ya, brother, we are told that you have been preaching to the white people to this place. Jadi misionaris ini tentunya karena preaching di antara cowboy gitu ya, kalau pernah nonton film cowboy gitu ya. Lalu these people are our neighbors juga. Jadi mereka adalah tetangga kami juga. We will wait a little while. Kita nunggu sebentar and see what effect your preaching has upon them. Okay? And if we find it does them good, kalau merubah mereka atau membuat mereka lebih baik, make them honest ya. Jadi membuat mereka lebih jujur dan less disposed untuk nyurangin orang-orang Indians. We will then consider again what you have said. Agama, teman-teman. Jadi pertanyaannya pada saat saya baca ini, pertanyaan adalah simple teman-teman. Seandainya semua orang menunggu, dan apa impact kepercayaan kita pada hidupmu sebelum mereka menerimanya? Apa teman-teman? Halo? Bagaimana seandainya semua orang sekeliling kita bukan cuma mau hanya mendengar apa yang wah gitu tentang kepercayaan kita, tapi yang dia mau lihat apa? Apakah ada perubahan dalam hidupmu sebelum mereka menerimanya? Rasul Peter di 1 Petrus 4 ayat 12 katakan demikian. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Jadi Gentiles bahasa Inggrisnya. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya. Katakan sama-sama, melihatnya. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang apa? Baik. Halo? Yang apa? Baik. Yang baik, dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Kalau melihatnya saya kurang tegas, kurang kenceng gitu ya.
Pas saya baca ejaan yang lain atau aslinya, sebenarnya aslinya arti katanya adalah apa? Observe. Apakah observe dan melihat sama teman-teman? Beda. Melihat hanya see. Observe apa? Melihat apa? Sungguh-sungguh. Bukan cuma melihat sekilas, tapi dia melihat sungguh-sungguh. Benar nggak? Melihat dengan fokus, dengan baik-baik. Jadi saya mau katakan bahwa orang-orang mencatat perbuatan kita, oke? Orang-orang mencatat perbuatan kita, orang-orang menilai perbuatan kita, orang-orang memperhatikan, entah kita suka atau enggak, benar enggak? Orang-orang memperhatikan kita. Mungkin terutama pada saat klaim diri kita apa? Orang percaya. Halo, betul? Terutama orang melihat kita sebagai orang percaya. Di Matius 5 ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin kita loncatnya langsung. Demikianlah hendaknya. Tadi udah disinggung oleh Fidel tadi tentang berjalan dalam lembah kekelaman, betul? Halo. Tapi hendaknya kita menjadi terang. Hendaknya terangmu apa? Bercahaya di depan orang supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu, oke, yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi apa yang mereka observe? Perbuatanmu yang baik, kan? Oke, perbuatanmu yang baik. Jadi sama seperti Chief Red Jacket tadi, mereka memperhatikan apakah kelakuan kita cocok dengan kepercayaan kita. Apakah kita punya jalan kita cocok dengan kata-kata kita? Apakah karakter kita cocok dengan testimoni hidup kita? Apakah yang kita klaim di hari Minggu cocok dengan apa yang kita lakukan di hari Selasa? Betul? Senin, Rebo, dan selanjutnya. Jadi satu kata yang bisa saya rangkumkan adalah orang mau observe integritas kita. Setuju teman-teman? Setuju dulu gak nih? Kalau setuju kita baru maju nih. Setuju ya? Orang mau observe integritas kita. Tadi kalau dibilang kita dalam lembah kekelaman, tapi kita cuma menjadi orang Kristen yang takut, yang stressful, yang mau kemana-mana serem gitu ya, nggak punya percaya diri. Apa Mazmur 91 menjadi cuma hanya sekilas, tapi nggak diobserve baik-baik. Apa orang luar bilang, oke? Apa orang dunia bilang, oke? Jadi apa artinya kata integritas, oke? Apa artinya kata integritas? Integritas datang dari kata integer. Masih ingat yang matematika, yang suka kelas matematika? Halo, integer artinya apa? Kalau di kelas matematika? Angka bulat. Simple banget, angka bulat, bukan? Jadi nggak ada apa? Nggak ada desimal, nggak ada pecahan, tapi angka bulat. Jadi satu adalah satu, dua adalah dua, satu adalah satu, bukan 1,01, bukan 0,99, betul? Halo, bukan 0,9995. Satu adalah satu. Satu adalah satu, entah pas lagi pagi, entah pas lagi malam hari, betul? Satu adalah satu. Satu adalah satu, entah pas lagi hujan deras atau lagi panas kemarau. Satu adalah satu, entah pas lagi ada kesukaran atau ada kemudahan. Oke? Satu adalah satu. Entah kamu pakai pada musim apapun, satu adalah satu. Jadi ada apa yang dikatakan adalah antara perkataan kita atau words kita atau intention kita atau niat kita dan action kita adalah satu. Oke? Adalah satu. Jadi ada tiga. Words kita, perkataan kita, niat kita yang cuma Tuhan yang bisa lihat, dan action kita yang semua manusia bisa lihat adalah satu. Betul? Jadi seseorang tanpa integritas akan melakukan demikian. Dia akan mengatakan sesuatu, tapi dia akan
melakukan yang lain, oke? Dan dia akan promise sesuatu yang tidak akan pernah datang. Oke, halo? Pernah ketemu teman-teman ada orang yang begitu enggak? Orang yang nggak punya integritas, dia mengatakan sesuatu, tapi dia melakukan yang lain, dan dia akan memberi janji-janji yang tidak akan pernah ditepati. Jadi kadang-kadang orang nebak, hari ini gue ketemu sama orang siapa? Karena perkataannya berbeda sama perkataan orang ini besok harinya. Kelakuannya berbeda dengan apa yang terjadi di hari Minggu. Oke? Jadi sehingga kita nggak tahu kita tuh sedang bicara dengan siapa. Ada satu quote yang saya pernah baca, hidupmu adalah the weight of your words. Wah, pernah dengar? Saya ulang ya. Your word, your life, hidupmu adalah the weight of your word. Tajam nggak? Berat nggak itu kata-kata itu? Wah, hidupmu kalau tanpa ada, kalau hanya perkataanmu tanpa ada contoh dari hidupmu, perkataan kita menjadi vapor doang nggak sih? Perkataan kita hanya menjadi sesuatu yang hilang terbang gone, dan we never know where it is. Benar nggak? Jadi hidupmu akan menjadi memberi kesan kepada perkataan Anda. Oke? Jadi kalau kita lihat akar kata holy, akar kata holy, kalau baca di bahasa Latin ya, halik, artinya apa? Kata integer tadi, wholeness, bulat, satu, lengkap. Holiness adalah kata-kata sungguh-sungguh integrate jadi satu. Apa sih teman-teman? Halo? Coba renungkan teman-teman. Pernah nggak sih ketemu orang yang bukan lebih dari satu orang? Multi personality. Multi personality, pernah nggak sih? Hari ini dia happy banget, tapi besok di kantor dia maki-maki orang. Halo? Di gereja holy, terang gitu ya, happy, puji Tuhan, haleluya. Begitu lewat pagar gereja nggak ada yang kasih jalan, emosi naik. Saya doang kali. Halo. Kita harus integrated. Kita baiknya menjadi orang yang integrated. Harus jadi satu orang, bukan multi personality, atau kata lain munafik. Kita punya hidup dengan set of values tanpa kompromi. Itulah hidup orang yang punya integritas. Dia punya hidup standard yang didedikasikan. Dia punya set of standard yang dia dedikasikan. Sekarang saya mau nanya, apa standard hidupmu? Apa standar hidupmu? Halo? Apa standar hidupmu? Kalau saya, yang pasti saya asli tidak mau berbohong. That's my standard. Tidak mau berbohong. Satu, saya tidak mau mencuri. Dua, dan termasuk mencuri, pas lagi saya nyiapin ini, saya lagi pikir juga, bagaimana dengan mencuri waktu? Di mana? Di tempat kerjaan ya, di sekolah mah nggak ada mencuri waktu ya. Kalau nggak ikutan kelas sih salah sendiri, rugi sendiri. Tapi kalau di kerjaan memungkinkan untuk mencuri waktu. Terus terang, saya kadang-kadang mencuri waktu. Tapi saya juga renungkan juga, wait a minute, saya mencuri waktu dalam hal apa? Kalau semua pekerjaan udah beres, saya lagi nunggu kerjaan, daripada saya fiddling, saya punya thumb, ya enggak? Apa yang saya lakukan? Saya search buat khotbah, kontak teman-teman, apa kabar? Ya saya bilang, curi waktu apa enggak ya? Saya bilang sih semua kerjaan saya udah beres, tapi saya udah bilang, anyone can need my help, I help. Tapi kalau nggak ada, gue kerjain waktu gue sendiri nih. I don't think I'm stealing time. Bukan kompromi, tidak kompromi. Dan juga honesty, kejujuran. Kan tadi saya bilang kan, tidak berbohong. That's my set of standard. Bukan cuman my best policy ya tentang honesty, tentang kejujuran, tapi juga my only policy.
jujur. Oke, bagaimana dengan teman-teman? Jujur, punya set of standard. Makanya ada bedanya Christians dengan politicians, betul? Halo? Bedanya apa? Susah. Politicians punya karakter, bukan? Karena politicians adalah mencari apa? Popularitas. Halo? Halo teman-teman? Siapa yang suka ngikutin politik? Gak ada yang suka. Gak ada yang suka ngikutin politik. Indonesia yang paling seru. Di situ sih boring banget sih. Tapi Indonesia gak ada yang ngikutin. Presiden tahu siapa sekarang? Presiden, gubernur tahu dong siapa sekarang? Gubernur mana? Oke? Karena politik hidup berdasarkan popularitas. Tapi Christians hidup dengan apa? Dengar baik-baik. Kita Christians hidup dengan apa? Prinsip, betul? Dengan set of standards. Karena orang luar mau melihat kita juga, ngerti nggak? Prinsip. Christian hidup dengan prinsip. One is one, benar? Bukan 1.01, bukan 0.99. Oleh karena itu, agak sukar untuk politicians hidup dengan prinsip. Karena prinsip dan popularitas berbeda belakang. Benar bukan? Halo teman-teman, saya ulang ya. Prinsip dan popularitas berbeda sama sekali, betul? Enak nggak saya di sini ngomong tentang giving? Halo? Kalau saya mau ngejar popularitas, saya mau dibilang orang yang pengkhotbah yang aman-aman, saya nggak usah ngomong tentang giving, betul? Halo? Tapi karena ada prinsip yang harus ditanam, satu adalah satu, one is one, ada prinsip yang harus dipegang, dan saya bukan karena tidak mencari popularitas. Makanya kita sebagai orang Kristen berani untuk mengatakan yes or no, betul? Dan sehingga apa teman-teman? Kita bisa dipercaya. Halo, ada yang punya teman ini yang berbeda-beda, cuman cari popularitas, dia cuman mulutnya manis banget, tapi di belakang orang berbeda stabbing kita. Contohnya di sini nggak ada sih, tapi ya, puji Tuhan ya, di sini nggak ada. Tapi pernah nggak di dalam hidup Anda crossing sama orang yang demikian, yang hanya untuk mencari popularitas dia berkata-kata yang baik? Oke, saya kayak waktunya udah makin sedikit. Lalu tentunya kita mau bertanya, pada saya menyiapkan apa sih model dari integrity? Siapa sih model dari integrity? Model itu apa teman-teman? Halo? Bukan cuman yang kelihatan kurus ramping seperti saya doang loh. Jalan. Halo? Apa itu model? Contoh, betul. Kalau foto model, dia pakai baju apapun, orang pasti pengen apa? Pengen pakai baju. Iya, bener sih. Pengen beli yang sama, bukan? Halo? Coba kalau saya pakai baju yang sama siapa yang foto model yang terkenal saat ini? Gak tahu ya, udah tua gitu ya. Kita udah gak ngikutin lagi. Siapa ya? Saya masih zaman dulu ada Ari Wibowo gitu ya. Semua ketawa. Sekarang udah keriput kali deh. Halo? Apa sih model? Model adalah seseorang yang bisa menjadi contoh, ya kan? Siapa sih role model dalam integritas ini teman-teman? Kalau dengar baik-baik, siapa? Udah pasti tanpa ragu semua setuju, yaitu siapa? Siapa? Yesus Tuhan, Yesus Kristus. Oke? Markus 12 ayat 14 yang katakan demikian. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, tidak cari popularitas, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Nah, tahu nggak kata-kata yang di mana? Kita lihat yang NIV-nya. They came to him and said, Teacher, we know
that you are a man of sama-sama katakan integrity. You are swayed by others because you pay no attention to who they are, but you teach the way of God in accordance with the truth. Wow, oke. Okay? Walaupun di saat ujung hidupnya, teman-teman, dengar baik-baik. Walaupun di saat ujung hidupnya, masih ingat apa yang terjadi pada saat Pontius Pilatus mau menghukum Yesus, mau memberi memberi punish kalau reward dari crime apa namanya? Hukuman sama sih. hukuman, oke? Okay? Pada saat Pilatus memberikan hukuman kepada Yesus, apa yang terjadi? Dia katakan apa? Kata Pilatus kepada teman-temannya, kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu apa? Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Siapa orang ini? Yesus, betul? Dengan kata lain adalah kelakuan Yesus, tindakan Yesus, intentionnya Yesus, actionnya Yesus adalah satu, persis yang Yesus percaya, yang dijalani, persis juga yang Yesus katakan. Karakter Yesus persis dengan kenyataannya. Amin. Luar biasa Yesus gitu. Kalau gimana sih integrity, kalau pulang bingung nih orang ngomong apa sih dari tadi? Ya, ingat seperti apakah Yesus, oke? Dia adalah role model kita. Oleh karena itu, Petrus memesankan kepada semua orang percaya bahwa ada demikian, 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan siapa? Meninggalkan apa, teman-teman? Teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ada pernah dengar nggak satu prinsip atau satu tantangan yang demikian? Kalau seandainya dalam hidup saya melakukan ini udah lama banget. Prinsip tentang what would Jesus do? Pernah dengar nggak? Halo? What would Jesus do? Pernah dengar nggak tentang ini? Pernah? Apa contohnya? Kalau saya mau berbohong, walaupun saya nggak suka, what would Jesus do? Kalau saya lagi mau nonton film sesuatu gitu ya, atau melihat suatu image, what would Jesus do? Kalau saya seandainya mau ada orang lagi kesusahan atau membuat saya marah, what would Jesus do? What would Jesus do? Dengan challenge ini, model Yesus ada excitement dan joy pada saat kita melakukannya. Dan juga bukan cuma excitement dan joy, tentunya ada pengorbanan dan sakit, betul? Yang merubah hidup seseorang untuk follow Yesus punya step. Apakah kita mau jalan di stepnya Yesus, teman-teman? Halo? Ada mau di sini? Jalan dan follow stepnya Yesus. What would Jesus do? Simple. Pada saat kita memberi jalanin hidup hari Senin besok, what would Jesus do? Kita mau hidup dalam integritas, teman-teman. Oke, hampir yang terakhir ya. 3 hal untuk tes integritas kita. Saya ada baca satu ini juga lumayan semua orang-orang dewasa di sini ya. Oke. Jadi ada 3 hal untuk tes integritas kita, dan saya begitu baca ini menarik juga gitu. Bukan cuma menarik, membuat saya berpikir. Apakah kamu ada integritas? Apakah kamu ada integritas atau tidak? Salah satu tesnya apa? Temptation, betul? Temptation apa artinya? Godaan. Godaan sebenarnya nggak selalu kata-kata yang negatif. Satu kata, one of the way untuk tes kita punya integritas ada apa enggak? Adalah lewat
temptation. Nangkep teman-teman? Kalau kita lihat temptation artinya to tempt. Apa? To test untuk weaknesses kita. Godaan akan selalu ada untuk monitor level integritasmu. Oke? Dan ada satu statement, ada satu quote dari Dr. Miles Monroe. Coba benar baik-baik. 3 ways to test our integrity. Ada yang pertama apa? Power, money, dan yang ketiga saya lihat sempat kaget juga, access to sex. Hah? Semua orang yang ada di dunia ini rata-rata 99% gagal dan hancur gara-gara diberi lebih dari 3 ini. Ada power, ada money, dan access to sex. Kalau Anda mau tahu the real woman atau the real man, beri dia power, beri dia money, beri dia access to sex. Betul? Sama teman-teman. Berapa banyak kita lihat di sosial media atau di news orang-orang yang jatuh gara-gara salah satu dari ini, betul? Berapa banyak orang yang kita kenal, yang pendeta, yang influential people, yang jatuh karena salah satu dari ini. Benar nggak teman-teman? Di Yakobus 1 ayat 12 sekarang demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sadar nggak sih kita ini bukan race untuk siapa yang paling pertama to the top? Halo? Dengar baik-baik teman-teman. Sadar nggak sih kita ini bukan racing untuk jadi orang yang paling pertama reaching the top. Tapi apa? Tapi siapa yang endure atau bertahan sampai akhirnya? Apakah kamu still around? Muka-muka yang saya lihat saat ini, apakah kamu still around? Kalau seandainya saya pergi 10 tahun dan kembali masih ngeliat Anda dan masih ngeliat orang yang sama atau even better. Oke? Dan Yakobus 1 ayat 12 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam apa? Pencobaan. Endure dari temptation. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi race kita bukan untuk race to be the top dalam spiritual life kita, teman-teman. Saya nggak lebih better dari kamu. Tapi saya boleh katakan, saya juga mengalami hal kesusahan dalam masalah. Tapi bagaimana kamu bertahan dalam pencobaan? Oke? Yakobus 1 ayat 12. Yang keempat. Tadi yang pertama apa? Saya ngikutin nggak tadi? Apa sih, seperti apa integritas? Bagaimana tes integritas? Kalian yang keempat terakhir. Karakteristik of a person dengan integritas. Oke? Ini bukan menjadi oh ini orang nggak punya integritas, oh ini orang punya, bukan begitu ya. Tapi kita mau bagaimana kita praktekkan dalam keseharian kita, betul? Semua mau ya? Semua mau? Jadi bukan cuma belajar teologi, tapi juga belajar apa? Praktek. Oke? Saya tadi kepencet, maaf. Yes, character person with integrity. Jadi bagaimana integritas dipraktekkan setiap harinya? Di mana orang-orang akan paling banyak dan paling dekat? Siapa yang akan membimbing kita? Siapa? Petrus. Langsung Petrus menjawab pertanyaan ini. Dia memberikan kepada kita beberapa solusi dan praktikal untuk dibawa keseharian kita sehingga integritas kita tidak apa? Tidak kompromis. Yang pertama, in tempting situation, stay alert dan stay away. Betul? Di 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan, Dear friends, I urge you as foreigners and exile
To abstain from sinful desires. Abstain artinya apa teman-teman? Tidak terlibat dengan sesuatu atau jauh dari sesuatu. Tentunya dalam hal ini apa? Sinful desires. Dalam situasi yang tempting, kita baik menghindari situasi yang begitu mudah untuk jatuh. Oke? Mungkin Anda nggak ada masalah tentang power. Mungkin Anda nggak ada masalah tentang access to sex tadi ya. Tapi Anda masalah dengan money. Contohnya. Oke? Yang kedua, pada saat kita diberikan otoritas atau kuasa, show respect. Di 1 Petrus ayat 22, 13-14 katakan demikian. Submit yourself. Katakan sama-sama submit. Submit yourself for the Lord's sake to every human authority. Okay? Submit yourself for the Lord's sake. Walaupun gak nyaman, tapi for the Lord's sake to every human authority. Whether to the emperor as the supreme authority or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. Loncat ke 17. Show proper apa? Sama-sama respect to everyone. Love the family of believers. Fear God. Honor the emperor. Okay? Petrus instruksikan untuk kita respect dan submit pada otoritas. Betul? Pada pemerintahan, pada mereka yang membuat hukum. Halo? Respect dan submission bukan berarti kita lemah. Benar? Tapi justru memberi kita nyadar bahwa kita bisa self control. Integritas mengatakan aku tidak suka dengan peraturan-peraturan ini, tetapi aku tetap taat dan patuh pada peraturan ini. Aku mungkin tidak suka dengan seseorang di office, tapi aku tetap hormati posisinya. Oke, yang ketiga, in workplace, stand for what is right. 1 Petrus 2 ayat 18, slaves in reverent fear of God, submit yourself to your master, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh. Bagaimana kalau kita zaman sekarang sudah nggak ada lagi budak ya teman-teman? Halo? Nggak ada lagi budak. Tapi bagaimana kalau kita ganti kata ini jadi apa? Employees. Oke? Bagaimana kedengarannya? Employees. Banyak employees di sini? Selain saya? Halo? Employees banyak di sini? Saya employees. In reverent fear of God, submit yourself to your employers. Not only to those who are good and considerate, yang baik-baik sama kamu, tapi also juga yang harsh atau cruel sama kamu, betul? Bukannya kita suka sama dia, tapi kita respect dan submit sama apa? Posisinya, dengan otoritasnya. Tingkah laku dan kejujuran kita display di tempat kerja akan ada impact-nya. Karena ingat, kalau orang-orang memperhatikan apa? Action kita. Yang terakhir, in suffering, seek God. Dikatakan di 1 Petrus 2:19, for it is commendable if someone bears up under the pain of unjust suffering because they are conscious of God. Sadar nggak? Christians itu seperti tea bag. Halo, dengar baik-baik teman-teman. Halo, dengar teman-teman. Christians is like tea bag. Benar nggak? Kita bisa kelihatan the real us pada saat apa? Kita in the hot water. Halo, benar? Christian is like a tea bag. Kalau coba masukin tea bag di dalam air dingin, apa yang terjadi teman-teman? Anda tahu itu jadinya apa? Gak ada reaksi, betul? Christian is like a tea bag. Pada saat mengalami suffering, pada saat mengalami kesusahan, pada saat in the hot water, the true you will come out. Benar? In suffering. Bukan cuma di dalam temptation, tapi in suffering. Yang terakhir juga contohnya adalah cerita tentang Ayub. Ini asli yang terakhir, oke? Dia mengatakan apa? Masih ingat cerita Ayub? Pada saat Allah menanyakan kepada anak-anak Allah juga berkumpul, lalu ada juga siapa? Iblis.
dikatakan bahwa kemana aja kamu? Oh, I'm going to around the world, kemana-mana, dan untuk devour your children, anak orang-orang percaya, untuk menghancurkan orang-orang percaya. Lalu dikatakan apa? Tapi kalau kamu datang ke rumah Ayub, you are fine, karena tidak ada orang satupun seperti Ayub. Benar? Tapi iblis bilang apa? Bagaimana mungkin? Ini kata-kata saya ini ya. Bagaimana mungkin Ayub bisa mengutuk engkau kalau engkau memagari dia? Benar nggak? Nah, kata-kata pagar itu betul. Engkau membuat pagar di sekeliling dia. Benar? Dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang kau dikerjakannya semuanya diberkati. Apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi iblis berkata, ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyai, ia pasti mengutuk engkau. Betul? Tapi apa yang terjadi teman-teman? Iblis mengatakan antara lain adalah Ayub hanya akan menyembahmu hanya karena semua baik. Kata iblis. Tetapi coba engkau buang itu pagar di sekeliling dia pasti apa? Mengutuk engkau. Dengan kata lain, dia pasti terbukti dia punya integritasnya, betul? Halo? Terbukti integritasnya pada saat dia in the hot water. Benar gak? Tapi Tuhan kita bilang apa? Oh, let me show you. Lalu dalam sekejap apa yang terjadi teman-teman? Dia punya harta, gone. Dia punya children, dia punya anak-anak, gone. Lalu dia punya ternak, gone. Chaos terjadi di mana-mana di dalam keluarga dia. Sickness juga, kesakitan juga datang di dalam dirinya. Ayub hilang apa? Prosperity. Dia kehilangan influence, dia kehilangan children, dia kehilangan apa? Propertinya, dia kehilangan respect, dia kehilangan kesehatannya. Tetapi Ayub tidak kehilangan apa? Integritasnya. Saya mau undang teman-teman Pressure untuk bagi kita. Saya mau katakan bahwa banyak orang saat ini, tadi kita juga dengar bahwa dengan COVID-19 ini banyak orang kehilangan banyak hal, betul? Financial, pekerjaan mungkin. Tapi saya mau katakan, jangan sampai kita hilang integritas kita. You are who you are. Tetap konsisten. Siapa kamu hari ini sama dengan siapa kamu hari Senin. Dengan siapa kamu hari Selasa. Okay? The same person as you are today than you are yesterday. Kalau mungkin saat ini kita mengalami atau menangis, tapi tetap hold on to it. Kalau saat ini mungkin kita suffering, stress dengan apa yang terjadi di luar sana atau terjadi dalam keluarga kita, tetap hold on to it. Kalau kita banyak juga mungkin saat ini lost hal-hal di dalam financial kita, tetap hold on to it. Karena kalau kamu tetap hold on to it, hold on to your integrity, pada saat storm is over, kita lihat bagaimana Ayub akhirnya seperti apa ceritanya. We will fly. Dan aku cuma mau bilang, kita akan lewati ini semua. Mari kita bagi berdiri dengan mata tertutup, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk hari ini, di akhir ujung bulan Oktober ini. Biarlah Bapak, kami berdoa untuk setiap jemaat atau saudara atau brothers and sisters of Abjef di Christchurch ini adalah orang-orang yang mempunyai perkataan
mempunyai intention dan juga mempunyai action yang satu. Bukan menjadi orang yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Kami berdoa Bapa juga untuk setiap dari kami, walaupun struggle apapun yang dihadapi, anggaplah itu suatu percobaan yang indah, percobaan yang baik, karena akan ada hal yang dites dalam hidup kita, dalam suffering, dalam temptation. Kami bersyukur untuk itu semua, karena integritas kami diuji hari demi hari. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang bisa hadir hari ini, kesembuhan, pertolongan